Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anang Ma'ruf, NIM saya 118404018. Dari kelas PMI 6A, izin memaparkan apa yang telah saya jawab pada ujian tengah semester ganjil terhadap mata kuliah riset aksi. Terima kasih sebelumnya. Yang pertama, yakni tentang soal jelaskan apa yang dimaksud dengan riset aksi, fasilitator, partisipan, kemudian juga lobby dan negosiasi. Pengertian riset aksi yakni riset atau penelitian yang penelitian ini dilakukan untuk memecahkan suatu masalah baik secara langsung maupun tidak. Baik masalah berupa masalah yang istilahnya itu yang sedang terjadi ataupun masalah yang sudah benar-benar terjadi gitu. Nah, yang dilakukan oleh individu ataupun tim riset bersama para masyarakat sasaran untuk membantu mereka dalam menyelesaikan masalah atau dalam menghadapi masalah. Kemudian juga yang kedua, yakni fasilitator. Fasilitator merupakan orang-orang yang mendampingi, kemudian juga orang yang membantu dalam merencanakan sebuah penyelesaian masalah terhadap suatu istilahnya itu klien atau masyarakat sasaran. Kemudian juga yang ketiga, yakni partisipan. Siapa nih partisipan ini? Yakni partisipan adalah orang yang terlibat aktif, langsung, dan proaktif terhadap suatu kegiatan. Baik itu mendukungnya proaktifnya melalui tenaga, pikiran, maupun materi. Kemudian juga yang selanjutnya, pengertian tentang lobby, yakni sebuah usaha istilahnya itu membujuk atau mempengaruhi si pelobi dengan orang target lobby yang ditujukan, yang mana lobby ini tujuannya untuk mendorong tercapainya tujuan lobby tersebut. Biasanya lobby ini juga dilakukan sebelum adanya negosiasi. Nah, negosiasi adalah sebuah usaha melalui pertimbangan-pertimbangan antara kedua belah pihak sehingga menimbulkan kesepakatan antar kedua belah pihak. Terus kemudian soal nomor 2, yakni mengapa relasi riset aksi harus subjek ke subjek. Seperti yang ketahui bahwa prinsip riset aksi salah satunya yakni prinsip partisipatif. Dalam konsep riset aksi, semua hal yang dilalui setiap langkah-langkahnya harus bersifat partisipatif antara dua subjek itu tersendiri. Karena langkah-langkah tersebut berorientasi pada proses, dan proses itu harus dikerjakan secara bekerja sama. Tidak bisa tim riset saja yang melakukan riset ini, akan tetapi sasaran riset harus berkolaborasi dan bekerja sama dalam riset aksi ini. Seperti yang ketahui bahwa riset aksi menekankan pada proses belajar antara kedua belah pihak, sehingga kedua belah pihak bisa mengidentifikasi masalah, kemudian juga bisa mengenali masalah, menganalisis, merumuskan masalah, dan menyelesaikan masalah tersebut secara kolaborasi dan bekerja sama. Seperti itu untuk jawaban nomor 2. Untuk jawaban nomor 3, yakni jelaskan kembali tentang tahapan-tahapan riset aksi melalui pandangan atau dari sistem pemberdayaan masyarakat. Setidaknya ada 8 tahapan dalam riset aksi dari Sisdamas. Yang pertama, yakni soswal. Soswal merupakan sosialisasi awal atau pertemuan formal pertama yang dilakukan oleh masyarakat dengan para tim periset itu. Biasanya diselenggarakan melalui aparatur pemerintah, kemudian juga tokoh-tokoh masyarakat maupun tokoh yang terpandang dalam suatu masyarakat tersebut. Kemudian juga yang kedua yakni ada rembuk warga. Rembuk warga itu apa sih rembuk warga? Yakni proses atau langkah upaya untuk menyepakati antara tim periset kita dengan masyarakat sasaran untuk melakukan program-program atau langkah-langkah pemberdayaan, apakah disepakati atau tidak. Nah, rembuk warga ini akan menyepakati hal tersebut. Dan tentunya dalam menyampaikan rembuk warga ini, hal yang paling perlu diperhatikan adalah komunikasi yang efektif, sehingga masyarakat bisa menerima pesan apa yang kita sampaikan terhadap mereka, sehingga tidak terdapat miskomunikasi. Dan tentunya dalam rembuk warga ini bukan hanya tim periset yang aktif, akan tetapi diharuskan masyarakat berperan aktif dalam forum. Nah, seperti itu. Kemudian juga setelah warga istilahnya itu menyepakati apa yang
kita ingin apa yang kita maksud. Kemudian juga ada refleksi sosial. Refleksi sosial ini apa sih? Yakni sebuah tahapan di mana masyarakat didorong untuk merefleksikan masalah-masalah apa yang dihadapinya, kemudian juga ekspektasi-ekspektasi, harapan-harapan terhadap masyarakat, dari masyarakat terhadap masyarakat untuk perubahan yang lebih baik itu seperti apa. Refleksi sosial ini. Dalam prosesnya kita sebagai mahasiswa hanya sebatas membantu saja, hanya sebatas mendampingi saja, seperti itu. Jadi masyarakat yang istilahnya itu mengidentifikasi masalahnya sendiri, kemudian juga masyarakat yang berekspektasi bagaimana cara menyelesaikan masalah, itu dimasukkan dalam refleksi sosial ini. Nah, refleksi sosial ini tahapannya kita dalam membantu istilah itu mengelompokkan masyarakat minimal dalam bilangan yang ganjil, yakni 11 orang dalam setiap kelompok, dan dibantu satu fasilitator atau 2 fasilitator untuk direfleksi sosial. Setelah refleksi sosial dilakukan, maka tahapan selanjutnya yakni pemetaan sosial. Pemetaan sosial ini apa sih? Yakni proses penggambaran sosial yang ada di masyarakat, baik itu letak sistematik wilayahnya, kemudian juga organisasi masyarakatnya apa aja, lembaga masyarakat majus apa aja. Nah, itu digambarkan dalam pemetaan sosial. Pemetaan sosial ini sangat diperlukan dalam upaya sistem pemberdayaan masyarakat, karena dengan pemetaan sosial kita sebagai fasilitator akan dipermudah dalam menyusun strategi yang cocok untuk menghadapi atau istilah itu untuk membantu penyelesaian masalah yang ada di masyarakat tersebut. Kemudian juga ada pengorganisasian masyarakat. Pengorganisasian masyarakat ini merupakan pembentukan organisasi atau istilahnya itu penguatan kembali organisasi yang ada di masyarakat, baik itu organisasi yang sudah ada maupun organisasi yang belum ada. Nah, organisasi dalam pengorganisasian masyarakat ini tentunya terdapat beberapa tahapan, yakni penunjukan organisasi yang relevan, kemudian juga penunjukan tokoh-tokoh kunci seperti ini, struktur organisasinya seperti apa. Nah, ini dimaksudkan untuk istilahnya itu membentuk organisasi masyarakat. Prinsipnya organisasi masyarakat harus dibangun oleh masyarakat, dari masyarakat, dan untuk masyarakat. Tidak boleh istilahnya itu kita istilahnya itu menjadi bagian dari organisasi tersebut. Maka kita hanya sebatas membantu menstimulus masyarakat untuk membentuk organisasi tersebut. Nah, dalam organisasi masyarakat tentunya dibentuklah yang namanya itu organisasi pelaksana dan organisasi pengawas untuk istilahnya itu, dan diharapkan organisasi masyarakat ini bisa menjadi motor penggerak dalam program-program pemberdayaan. Lakukan pengorganisasian masyarakat, langkah selanjutnya yakni perencanaan partisipatif. Tentunya namanya perencanaan partisipatif harus ada yang berpartisipasi di dalamnya. Partisipan di dalamnya yakni tim riset atau kita dengan masyarakat sasaran. Apa aja sih tahapannya? Yang pertama ada penetapan skala prioritas, atau kemudian juga penetapan penanggung jawab pada jangka pendeknya, kemudian juga penyusunan rencana kerja tindak lanjut, kemudian juga menyusun dokumen perencanaan partisipatif. Jadi perencanaan partisipatif harus dihadiri oleh seluruh elemen masyarakat. Dalam perencanaannya, masyarakat bisa merumuskan apa aja sih langkah-langkah yang kiranya cocok untuk istilahnya memecahkan atau menghadapi suatu masalah dalam masyarakat tersebut. Nah, kemudian juga yang selanjutnya yakni ada sinergi program. Setelah tadi menyusun rencana partisipatif dan terbentuklah namanya itu dokumen perencanaan partisipatif atau dorantif. Nah, selanjutnya ini RISPRO, yaitu sinergi program. Dalam prosesnya melalui beberapa tahapan, diantaranya penetapan kegiatannya apa aja, kemudian juga memfasilitasi penyusunan proposal. Biasanya proposal ini untuk diajukan kepada pemerintah atau sponsorship untuk pengajuan dana-dana. Kemudian juga sinergi dengan menyusun bersinergi dengan musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang yang berada di tingkat desa ataupun tingkat kecamatan, bahkan mungkin bisa di tingkat daerah. Kemudian juga memfasilitasi kerjasama antara swasta pemerintah sehingga terdapat sirkulasi yang sangat luar biasa. Maksudnya tuh ada masyarakat, pemerintah, dan swasta, sehingga terdapat istilahnya itu sistematika yang
saling bersiklus seperti itu. Kemudian juga yang terakhir dalam sinergi program ini yakni menyusun RKTL atau rencana kerja tindak lanjut. Nah, tentunya dalam proses apapun tidak lengkap jikanya tidak dihubungkan dengan pelaksanaan program atau aksinya. Yakni dalam pelaksanaan program merupakan proses pengambilan langkah atau pelaksanaan program-program yang telah tadi direncanakan. Yakni ada beberapa tahapan, diantaranya ada pembagian tugas. Pembagian tugas ini biasanya harus dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan job desk atau istilahnya itu program kerja masing-masing. Kemudian juga ada sosialisasi kegiatan bagi masyarakat yang belum mengetahui secara jelas gitu kan. Kemudian juga ada pelaksanaan partisipatif, membentuk organisasi pemelihara dan menyusun RKTL. Nah, langkah yang terakhir yakni ada monitoring evaluasi. Monitoring evaluasi ini untuk apa sih? Ini merupakan tahap di mana kita akan mengukur sejauh mana program ini bekerja dan kekurangannya di mana saja. Biasanya itu dilakukan dalam monitoring evaluasi. Monitoring evaluasi ini akan mencoba istilahnya itu menemukan hal-hal yang kurang terhadap program-program yang telah dilakukan oleh kita maupun oleh masyarakat, seperti itu. Nah, yang sekarang kita lanjut langsung ke nomor yang terakhir, yakni bagaimana sih tahapan pemberdayaan atau dakwah yang dilakukan oleh Nabi Yusuf dengan konsep at-tamkin. Seperti yang ketahui bahwa Nabi Yusuf merupakan nabi yang sangat luar biasa kesabarannya, kemudian juga beliau merupakan orang yang cerdas dalam berstrategi dalam menghadapi suatu masyarakat. Sehingga masyarakat waktu itu bisa berdaya meskipun menghadapi musim yang sangat luar biasa, waktu itu musim paceklik selama 7 tahun. Tapi Nabi Yusuf bisa menanggulangi hal-hal tersebut dengan menggunakan metode pemberdayaan. Nah, kita akan coba istilahnya itu identifikasi hal-hal apa aja sih yang dilakukan oleh Nabi Yusuf. Yang pertama, yakni Nabi Yusuf tidak secara langsung menyebarkan ajaran Islam. Akan tetapi, Nabi Yusuf seperti yang ketahui bahwa Nabi Yusuf merupakan orang Kan'an. Kan'an itu jauh dari Mesir, sehingga Nabi Yusuf adalah orang luar, bukan orang penduduk asli bumi Mesir. Nah, Nabi Yusuf mencoba berlebur, bergaul, bersosialisasi dengan orang lokal pada umumnya. Nabi Yusuf dari sini istilahnya itu mencoba menunjukkan cita-cita kenabian, cita-cita atau etika-etika yang baik dan sesuai dengan syariah, sehingga masyarakat tertarik dengan Nabi Yusuf. Nah, kemudian juga yang kedua, Nabi Yusuf mencoba membaca situasi setelah Nabi Yusuf bergaul. Kemudian juga Nabi Yusuf setelah itu membaca situasi budaya apa aja sih yang berlaku dalam masyarakat tersebut, kearifan lokalnya apa aja, kemudian juga masalah-masalah yang dikeluhkan oleh para masyarakat tersebut. Nabi Yusuf pada langkah ini mencoba mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari masyarakat, sehingga Nabi Yusuf ketika menyampaikan ajaran itu didasarkan pada masalah-masalah yang ada di masyarakat. Nah, kemudian juga yang ketiga, yakni sebelumnya uniknya lagi pada episode ke-20, Nabi Yusuf melakukan pemetaan sosial sebelum melakukan kebijakan. Nah, ini uniknya pemberdayaan. Pemberdayaan tidak akan terjadi jika pemetaan sosial ini tidak dilakukan. Pemetaan sosial kan tadi sebetulnya merupakan suatu proses penggambaran dalam suatu masyarakat. Nabi Yusuf istilahnya itu mengumpulkan data-data dari masyarakat, data-data lokasi masyarakatnya, kemudian juga data-data sistem irigasinya, kemudian juga apakah masyarakat ini kesusahan atau tidak nanti ketika mengakses suatu fasilitas yang diberikan oleh negara. Nah, ini merupakan salah satu yang luar biasa ketika Nabi Yusuf harus istilahnya itu mengumpulkan dulu data sekomprehensif mungkin, semenyeluruh mungkin, sehingga nanti ketika tahap selanjutnya data tersebut bisa dijadikan landasan akan pemecahan suatu masalah. Nah, setelah itu setelah melakukan pemetaan sosial, Nabi Yusuf melakukan perorganisasian masyarakat. Nah, kadang tahap pemberdayaan perorganisasi sangat istilahnya itu sangat penting, karena pemberdayaan masyarakat harus dilakukan oleh masyarakat dan untuk masyarakat itu sendiri. Nabi Yusuf telah melakukan pengorganisasian masyarakat. Nah, setelah yang terakhir yakni melakukan sistem
istilahnya itu sistem adil dan berdasarkan pada data atau berdasarkan tadi data ketika melakukan pengumpulan data tersebut. Nah, Nabi Yusuf kan merupakan nabi yang istilahnya itu terkenal dengan keadilannya. Nabi Yusuf tidak istilahnya itu waktu kebijakan, contohnya kebijakan waktu di Mesir itu, seorang tidak boleh meminta gandum apabila pada waktu tahun sebelumnya tidak memberikan gandum. Nah, ini merupakan salah satu bentuk keadilan. Ketika orang yang menanam, pasti orang itu akan menuai. Maka Nabi Yusuf istilahnya itu mencoba mensirkulasikan sehingga masyarakat itu istilahnya itu merasa aman dan adil dan sesuai dengan masalah apa yang dihadapi oleh masyarakat tersebut. Sekian, mungkin itu jawaban dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Di akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.